Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bahwa kita berada di penghujung Ramadan. Yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu bahwa ini akan sedih antara sedih dan bahagia. Sedih ketika Ramadan meninggalkan kita. Bahagia ketika kita hadir atau mungkin datang hari yang fitr, hari kemenangan. Shaimin dan shaimat yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di akhir Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Sejauh mana amalan kita untuk mencapai atau untuk menggapai la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, shaimin dan shaimat yang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan bacaan Quran kita? Bagaimana dengan sholat sunnah kita, sholat wajib kita, tarawih kita seperti apa? Maka kita ini yang harus kita muhasabah sama-sama. Jangan sampai nanti ketika Ramadan meninggalkan kita, sementara dosa kita masih bertumpuk-tumpuk. Sementara dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi orang-orang yang di akhir Ramadan dia selesai melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi. Oleh karena itulah, maka yang paling penting di situ adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini akan menjadikan Ramadan kita sia-sia. Jangan sampai dengan lisan ini Ramadan kita, ibadah puasa kita, ibadah qiyamul lail kita, ibadah baca Quran kita sia-sia. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu adalah tergantung dia bisa menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan otak berada di atas, sementara lisan berada di bawah. Artinya apa? Bahwa kita harus banyak berpikir dulu. Berpikir dahulu kemudian kita mengucapkan sesuatu, ngomong sesuatu. Jangan sampai tanpa berpikir panjang kemudian kita mengatakan sesuatu kepada saudara kita, kepada kerabat kita, kepada jamaah kita, atau kepada tetangga kita, anak istri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan otak paling atas, itu adalah untuk berpikir terlebih dahulu kemudian kita mengucapkan sesuatu. Shaimin dan shaimat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kesempatan di akhir Ramadan ini untuk selalu meningkatkan amal kebaikan kita. Baca Quran semakin meningkat, kemudian sholat malam semakin meningkat, kemudian tasbih kita semakin meningkat, istighfar kita semakin meningkat, kemudian sedekah kita semakin meningkat. Karena itulah nantinya yang akan membantu bagaimana Ramadan akhir ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita akan bahagia dengan kehadiran atau dengan kedatangannya hari kemenangan, yakni Idul Fitri. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah marilah ajak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar sekuat tenaga, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, baca Quran. Kita gunakan kesempatan akhir Ramadan ini untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, keluarga kita, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Baik, itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan satu hadis ini akan membuat kita menjadi manusia yang terbaik. Motivasi hadis ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.